sebagai petinju yang sudah lapar itu tidak ada inisiatif tiba-tiba lari, paling dia tunggu persetujuan. No for lah, no party. Tadi saya ribut dengan Roy Tua yang nonton 11.000 Pak. Asli saya bilang kau kalau satu kelas sama saya kayaknya saya hantam kau benar. Tapi Om Sileme, kita punya teman satu ini parah Siapa? si Tison kemarin jadi teman, tiba-tiba dia unfollow saya. Tetap Forlan menang lah. Angka mutlak itu udah keputusan yang nggak bisa diada-adain lah. Itu sudah jelas. Ini ketua Pertina yang ngomong. Ketua Pertina benar. Ini ketua Pertina yang Saya ngomong. ngomong ini ketua Pertina nih. Aturannya itu diberikan kepada pihak yang merasa dirugikan atau kepada Tison yang kemarin itu untuk memutuskan apakah lanjut atau tidak. Kalau lanjut maka Forlan harus sanksi. Jadi begini ya kawan-kawan. Nih, ini saya mau kasih paham kalian ya. Si Tyson ini, dia ini termasuk ayam. Kenapa saya bilang ayam? Ayam itu kalau kau lempar beras ke sana dia ikut. Kalau kau lempar beras ke sana dia ikut. Nah, sama dengan Tison. Saya bilang baku tanam, dia pergi ke sana. Ternyata saya mainnya lain. Itu namanya teknik. Teknik menipu musuh. Yang di mana-mana kalau kita mau perang, ya ini tinju kita anggap saja perang lah. Masa kau mau kasih tahu kau punya taktik dengan musuh? Kan tidak mungkin. Jadi begini teman-teman semua. Jadi begini teman-teman. Itu namanya bodoh. Kalau kita bongkar kita punya permainan itu bodoh. Itu saya menipu dia. Itu saya punya teknik, saya punya otak. Saya tipu dia biar dia belajar main rapat. Ternyata kita dengan Pace Andika ini belajarnya lain. Begitu. Jadi begitu. Sama kayak Tipu dia tuh. Jadi Masa orang bilang, kita besok lompat jurang sama-sama ya. Terus kau lompat lagi. Kan bodoh, biarkan saja dia. betul. Jadi begini Pace kakak. Kan begini tuh. Kan yang namanya entertain itu kan memang harus ada sedikit ini ya, harus ada sedikit dengan bahasa-bahasa bahasa-bahasa yang seperti itu ya, yang warawiri kayak gitu kan. Nah, kemudian dikonsumsi oleh netizen ini memang sepertinya seru ini. Jadi semakin banyak nanti jadinya yang menjadi ini. Itu yang kalian tidak tahu. Itu bahasa marketing. Penasaran gitu. Tapi kembali lagi nih, kalau bahasa-bahasa yang seperti itu kita tidak gunakan, kalian itu mau nonton apa? Apa yang kalian menjadi penasaran? Apa yang menjadi penasaran daripada kalian sendiri, gitu loh. Ya. Masalahnya kalau begini, kalau Tison bilang nanti saya mau main kejar-kejar kau, terus saya bilang, oh iya saya mau lari-lari, kan kalian tidak mungkin nonton, ngapain? Betul. Sekalian aja Kalau sudah di atas ring itu Pak strategi. Sekalian aja nih sewa ini lapangan Bali United baru langsung bekejar di sana. Lapangan Bali United. Kejar tuh. A few moments later. Beta buat video bahwa ya kalau mau lihat dari sudut pandang beta ya tetap Forlan menang lah. Angka mutlak itu udah keputusan yang nggak bisa diada-adain lah. Itu sudah jelas. Ini ketua Pertina yang ngomong. Ketua Pertina benar. Ini ketua Pertina yang Saya ngomong. ngomong ini ketua Pertina nih. Andika, Tangerang ya. saya mau kasih tahu Andika, kau boleh ke juara WBA, kau boleh juara WBC, tapi ini yang satu kau punya musuh. Ketua Pertina, hati-hati. Beta sonde musuh, beta sonde musuh dengan beta pun kakak nih, beta sayang Kita sama dia. kalahnya di sini. Kalau Itu seandainya gini, Forlan kasih tahu itu sah. kalau seandainya dia suruh cabut dia pun jenggot ini saya akan cabut. ini yang apalagi mau potong dia punya ini, mau potong dia punya itu rambut apa tuh namanya itu? Sihirnya itu. Ah, itu saya akan potong. yang bikin kalah kita, dia ketua Pertina sudah. Itu sudah. Itu yang bikin kita kalah. Kita hanya kalah dari status. Nah, kalau umur kita belum kalah, Om. Kita dengar ini, kita potong dengar ini. Ya, siap. Siap arahan Pak Pertina. Ketua Pertina bukan Pak Pertina dulu. Ketua Pertina. Jadi kalau beta lihat tadi malam beta memang semua partai beta sudah nonton full.
hanya betunggu memang dua orang ini memang lagi bagus toh. Karena dong panas, jadi beta nonton dari awal sampai akhir. Jadi keputusannya memang angka mutlak jelas. Kemarin tuh sebelumnya kan beta prediksi sebelumnya beta 70 buat Forlan, 30 buat Tison, tetap buat Tison. Tapi kalau Tison menang dari 30 itu tetap dia menang kau karena saya tahu dia punya pukulan power kalau nyangkut. Kalau seandainya kamu kecolongan nyangkut pasti kamu. Tapi kalau 70-nya kamu pasti menang angka karena Tison untuk mau kalah kau kayaknya saya kurang yakin karena memang anak itu kan bandel toh. Saya tahu. Jadi menang angka mutlak sudah jelas karena dia banyak serang tapi pukulan dia kan ketahuan lah. Jadi selamat ya buat kamu menang angka mutlak tadi malam. Tapi Om Sileme, kita punya teman satu ini parah oh. Siapa? Di Tison kemarin jadi teman, tiba-tiba dia unfollow saya. Wih, Tadi saya bilang kasih naik saya dulu, dia langsung off live, ngambek dia. Nanti dia live saya naik. Saya minta naik kalau dia blokir saya Tidak, lagi. Om Silem undang dia dulu, share ke dia dulu, nanti dia masuk kita ke. Dia tidak bicara dengan saya, Cukima itu. Sudah. Diam, nanti baru urusan sama saya. Kalau sampai saya minta naik dia nggak kasih naik, saya tanya dia atau masih kurang puas dengan 2 kali kalah mau Oh itu kan sombong. Tidak, kasih ini apa namanya itu? Kasih ini apa namanya? Kasih ini lagi, satu lagi nih yang perlu Bapak tua ini. Pecat dari apa Pertina itu. ketua. Nanti saya tanya dia kalau dia masih benci sama saya nanti kurang puas kok. Mau Pecat, tambah. Kalau masih pecat di marah organisasi Pertina. itu Forlan harus ajak makan babi saja, selesai itu. Iya. Tadi malam saya live kan semua orang bilang Tison lagi marah-marah di sebelah. Saya bilang sudah telepon Forlan cari dia bawa apa? Ini arak kembali 2 botol juga beres masalah. Kedai sih dia kada kesini, ini bisa bawa. Itu tadi malam. Saya Kenapa? satu hotel dengan dia. Kenapa son bicara dia? Kok dia lagi teriak-teriak? Dia hotel di sebelah. Jadi pas saya datang itu tiba-tiba sunyi. Baru saya ribut di luar sampai jam 4 pagi. Di dalam dia lagi nangis. Wih, jangan begitu. Ini besok ramai. Tidak, saya padahal mau Ini ajak dia besok merokok di ramai. luar toh. Saya mau ajak dia rokok di luar. Tiba-tiba hilang dia. Ya mungkin beliau lagi menangis, bisa saja. Karena lumayan Jakarta ke Bali itu awal kan tidak gampang, memang pasti ada penyesalan toh. Tadi saya ribut dengan Roy tua yang nonton 11.000 Pak. Asli. Saya bilang, kau kalau satu kelas sama saya kayaknya saya hantam kau benar. saya sampai hampir mau DM dia, saya bilang, kakak tadi bercanda ya, saya tidak. Tapi gara-gara dia mabuk sampai persetan. Dia ada mabuk, dia maki-maki saya akun terbang. Terbang ya? Oh iya 11,8 yang nonton 11,8 Pak. Buset. 11.000. Woi kita ribut bakalai habis. Jadi begini teman-teman, pada akhirnya tinju itu juga kalian harus mengakui bahwa Forlan menjadi bagian yang mengangkat tinju Indonesia dengan gaya Forlan. Itu fakta loh yang tidak bisa dibantah. Nah, bagaimana manusia bisa ramai segitu banyak kalau bukan dengan gayanya Forlan? Saya akui. Jadi ada quote-nya itu tuh kalau mau sombong tapi harus seperti Forlan yang artinya tidak pernah kalah. Ajarin caranya kalah bagaimana. Bagus itu. Makanya dia punya kelebihan memang beda sama kita. Kita sama-sama petinju tapi dia pemulut. Ini mulut berminyak. Betul. Kita akui betul. Asli, Manusia. Kebanyakan makan babi dia. mulut berminyak. Terlalu banyak makan daging babi kan gitu. Woi saya no Forlan no party. Forlan lu bilang masalah skill beta di bawah. Wih lu pun kayak kita di malam beta lihat beta lucu. Kok bisa lu kayak begitu? Kita itu persiapan cuma 3 kali sah. Jangan alasan-alasan deh. Aduh Tuhan, profesional. Wih,
jadi Ya, begini. kau kan tahu kemarin saya itu begadang sampai pagi tuh. Saya senang-senang aja main sama dia itu saya senang-senang aja. Oh begitu. Kok makanya saya bilang begini kemarin. Jujur saya tidak puas dengan ini pertandingan. Seharusnya kalau saya persiapan saya bisa menang dengan mudah. Makanya Pak C Andika dia bilang apa sama saya? For, ini kita punya persiapan nih saya tidak yakin. Dia bilang begitu sama saya. Serius, saya bilang begitu sama dia. Andika hari terakhir dia bilang, For, jujur saja ini kita punya persiapan ini tidak cukup, For. Saya tidak yakin dengan kau punya persiapan ini. Tapi karena dia yakinkan saya pas sebelum naik ring, ayo kamu bisa. Makanya saya semangat. Kita tidak yakin dengan kita punya persiapan. Karena begini. Ini dia yang tahu. Ini dia. Jadi begini Om dia Silim, pelaku saya. sini saya ceritakan semua ya teman-teman ya, buat yang lagi nonton juga, biar ini jangan bilang ini suatu alasan daripada Forlan ya. Jadi begini, juga daripada Om Silim. Gini, jadi satu bulan sebelumnya kami memang sempat latihan bareng, cuman karena memang waktu itu Forlan juga lagi persiapan Surya, ya kan? Lagi persiapan Surya. Surya ini mau main ke Jakarta, ke Bion waktu itu. Dan Forlan ini harus ikut ke sana, memang karena memang kan di coaching sama Forlan. Jadi satu minggu di sana, 1 minggu lebih di sana, kembali ke sini tinggal 2 minggu waktunya. Jadi 2 minggu waktu persiapannya itu saya benar-benar tekan juga dalam latihannya ini, bagaimana For, kamu jangan main-main, ini persiapannya, saya bilang, karena Tison ini lumayan, saya bilang. Jadi dalam waktu 1 minggu itu kesempatan kami untuk pet gitu, untuk memberikan sedikit ilmu lah gitu, menambahkan sedikit ilmu lah gitu, strategi lah gitu dalam pertandingan itu. Dan kami melakukan sesi sparring 1 kali. Dan waktu itu 1 kali sparringnya. Dan setelah sekali. 1 kali sparring, setelah 1 kali sparring, Forlan cedera tangannya, tangan terobek semua karena lihat cewek, ceweknya lagi jalan dia. Kau jangan cerita itu kembali. Lu jangan buka joker begitu. Tidak, For, saya harus ceritakan ini. Ada Saya harus boker ini ceritakan lagi. ini, For. Joker di sini. Fokus ke tinju saja. Bukan. Bukan, karena begini. Suara pegang pisau di sebelah, dihajar kau. Kakak. Andika sama setan dia ini. Lanjut. Simpan baik-baik piring kakak, Forlan. Singkirkan barang-barang yang Andika di sama dekat kau. setan dia ini. Terlebih itu kabel rusak itu lu singkirkan memang sudah. Singkirkan baik-baik barang yang di dekat kau situ, For. Dilihat. Yang keras-keras. Jadi begini ya teman-teman ya. Jadi begini, Forlan ini saya tahu benar-benar dinamikanya dia dalam persiapan ini, dinamika untuk persiapan ini maksudnya ya. Jadi dia ini persiapan dalam waktu itu saya sempat omong sama dia ini untuk 1 minggu mau bertandingnya ini, saya bilang Pak Cil, saya bilang Suara hilang. Saya bilang gini. Suara. Oh ya, saya bilang saya agak sedikit ragu dengan persiapan kamu ini, Pace. Karena apa? Saya bilang kamu benar-benar tidak full latihannya saya lihat ini. Tapi di dalam kesempatan saya untuk memberikan pet kepada beliau itu, di situ saya mulai menimbulkan sedikit keyakinan lagi bahwa karena dari sesi persiapan sebelumnya itu saya lihat dia sparringnya itu kan 10 ronde. Oh berarti sudah cukup untuk itu, saya bilang. Jadi dari ronde sparring itu sampai dengan sesi itu kan hanya untuk menjaga pola persiapan yang sebelumnya. Jadi saya kembali yakin lagi, dan kemudian juga saya tambah dengan sedikit keraguan gitu. Tapi bukan 100% keyakinan nih. Tapi dalam saat pertandingan itu saya lagi bilang kamu harus bisa, Pace. Saya yakin dengan mentalmu kamu pasti bisa. Saya kembali omong seperti itu lagi. Semangat dia. Semangat saya pun seperti itu. Saya semangat juga jadinya. Gitu. Satu minggu terakhir tuh kita tidak heading sama sekali. Ini tangan setara. Karena mau petnya satu tangan saya gini. Saya mau pet 1 tangan ini sama dia. Ini saya mau pet 1 tangan. Takut tangan satunya juga tangan sebelahnya juga ikut robek. Jadi daripada dua-duanya nanti robek, lebih baik diamin aja, Pacar. Saya bilang sama dia. Ini memang perempuan setan satu ini. Jadi waktu saya latihan tinju ini, saya kan latihan di dekat pagar tuh. Nah, saya latihan dekat Dia pukul pagar dia. Saya shadow box dekat pagar ini. Jadi ini perempuan satu, dia pakai celana pendek dan naik motor, dia lewat, saya lihat dia ke sini, saya hantam pagar besi, tak robek.
Gara-gara Jadi betul itu. kan? Jadi betul apa yang saya omong tadi ya guys ya. Jadi saya Gara-gara bukan ngarang-ngarang gara-gara nih. ini Saya bukan cewek, ngarang-ngarang. ini cewek lewat ini tangan robek. Woi, saya bilang inisial. Padahal 1 minggu mau tanding. Akhirnya 1 minggu itu kita tidak latihan ini. Dia cuma siksa saya, dia di shadow box. Ya sudah. Luar biasa. Jadi begitu Berarti guys. itu begini, saya sebagai senior ya, senior dari kalian semua. Siap. Kamu sama Anissa, kamu pesan saya. Itu hal itu memang kamu harus jadikan pelajaran. Karena itu jangan coba-coba bangga dengan itu, adek. Masih ada lawan yang lebih bagus. Nah intinya yang selalu menang Forlan di Valdo. Kasih lawan yang berat pun tetap karena yang selalu menang itu Forlan. Oh iya, Om Silen, Bukan dengar. Silen. Saya kalau ingat-ingat dengan saya punya tangan yang robek ini gara-gara cewek ini. Dulu waktu pertandingan Indonesia Pride 1 di Jakarta itu saya pernah dapat pukul pakai gayung sama Om Yance. Jadi di Jakarta dulu siram air tuh pakai gayung. Jadi pas kita tinju nih, pas istirahat ronde ketiga, saya masih ingat. Istirahat ronde ketiga saya duduk. Ini cewek setan ini dia naik di samping saya, naik di ring ini. Dia punya kaki ini hampir ternaik di saya punya paha. Baru saya fokus lihat dia. Padahal Om Yance ada omong. Om Yance mau kasih arahan, tapi saya lihat ini perempuan yang bawa ring, bawa ronde. Om Yance ketok saya punya kepala pakai gayung. Dia bodok gitu. Bapak tua itu saya kalau ingat dia saya ketawa. Dia pukul saya pakai gayung gara-gara saya lihat nih perempuan ronde. Lihat sini bodok. Oh dia masih kasih arahan. Singa tua itu. Tapi singa tua ini tadi malam baru beta lihat di ring itu. Tadi malam beta baru lihat di bab tua itu. Langsung ketemu. Saya sudah dapat lihat. Iya tuh tadi malam ada toh. Ada dia. Tahu Om Yance tahu itu Pace Andika kau mesti ingat Om Yance. Pokemon dia bilang. Pokemon gigit amsir baru kata tuh. Aduh. Cuman tadi saya ada buat video Forlan gini. Masalah berat badan kemarin. Berat badan itu kenapa kemarin dia sudah langsung protes di situ? Maksudnya dia minta begini, untuk Om Silem. Itu saya sudah kasih tahu memang. Saya punya berat badan dari rumah ini sudah in. Dan saya tidak tahu ternyata memang jujur aja saya tidak tahu ternyata memang saya punya timbangan ini yang rusak. ya. Rusak atau pokoknya salah timbangan lah. Nah, saya sudah masuk berat badan, pas sampai di sana, saya berat badan dari rumah nih, 52,2, sudah pas. Nah, pas sampai di sana ternyata over. Saya bingung kan, woi saya bilang, ini berarti saya lari nih. Nah, lalu si Rico bilang, tim ASS, dia bilang, in. Langsung saya bilang, kenapa saya juga tidak tanya tuh in, saya bilang oh mungkin ada, ternyata dia bilang begini, kalau ini bukan kejuaraan jadi masih bisa dikasih keringanan lah, Ditoleransikan. bisa ditoleransikan. Akhirnya saya tanya lagi, berarti ini saya sudah bisa minum, itu si Tison dengan pelatihnya itu ada, maksudnya mereka tahu di situ. Itu yang saya kasih tahu di video saya tadi. Iya betul. Mereka tahu berat badan saya over dan mereka tidak komplain. Mereka belum komplain itu. Mereka tidak langsung komplain pas saya turun dari timbangan. Nah langsung, namanya kita haus pak. 2 hari tidak minum. Maksudnya 2 hari kita minum air sedikit-sedikit. Oh tahu lah. Langsung kita sampai cari cerek minum. Ini kita tuang memang 3 gelas. Nah pas itu langsung mereka komplain pas saya sudah minum. Ya. Mau bagaimana? Makanya tadi saya buat video, saya udah posting kali. Nah begini maksudnya, pertama ini saya di posisi kamu ini. Kenapa Tison tidak langsung protes di situ? Walaupun dari badan tinju atau dari promotor bilang over berapa ons juga tidak apa-apa. Tapi kalau seandainya saya Tison, kalau saya tidak mau, saya tidak mau. Iya. Kita sudah makanya kontrak di dia situ, kan punya harus. hak untuk tidak mau Di situ. bertanding. Kalau perlu saya bilang sudah, kalau kalian bilang nggak apa-apa dimaklumin cuman berapa ons. Kalau saya bilang saya kontraknya begitu, kalau saya tidak mau tanding siapa mau paksa?
Iya. Betul. Kalau saya, Dia punya hak 100% untuk membatalkan Jadi pertandingan. gini, Iya. jadi Tetapi gini, dia bilang apa Pak C? Dia di depan saya dia bilang, Iya. ya udah nggak apa-apa, main jadi aja. gini, jadi gini. kalau Nah, memang giliran betul, dia saya sudah jelaskan lagi. kalah, dia pakaikan itu alasan. Ya nggak? Ayo, sini saya tambahin lagi ya, Saya tambahin lagi. Jadi gini ya, ini kebetulan ada teman-teman kita yang nonton di sini 2000,8 ya. Dan mungkin saja ada yang daripada yang sebelah dan ada juga yang tidak mungkin, kita tidak tahu. Dan juga untuk yang tidak tahu kita bisa menambahkan wawasannya mereka. Nah, Iya. jadi begini teman-teman. Di dalam timbang badan itu ada yang namanya keputusan. Keputusan ini kalau berat badannya itu tidak sesuai dengan isi kontrak atau tidak standar seperti yang mereka ini yang kontraknya mereka ini 52 waktu itu. Nah, karena Forlan ini tidak memenuhi kriterianya di dalam kontrak, akhirnya Forlan ini yang sebenarnya berikan keputusan itu kepada atau dari tim pertandingan juga, tim promotor juga memberikan keputusan itu kepada pihak Tison untuk menanyakan kepada mereka bagaimana pertandingan ini tetap jalan atau bagaimana, ataukah Forlan harus lari untuk menurunkan berat badannya. Kan mereka dari pertanyaan itu tuh mereka langsung harus sebenarnya untuk menanggapi Forlan harus lari ini untuk menurunkan. Kalau tidak, Forlan harus kena sanksinya apa? Dia harus bayar beberapa persen dari pembayarannya. Itu salah satunya. itu aturan. Itu udah aturannya. jelas aturan. Itu aturannya ya teman-teman. Jadi bagi teman-teman semua yang kurang paham dengan hal-hal yang seperti itu, tapi berkomentar seakan-akan tahu hanya karena mendengar opini-opini dari yang lain, tapi tidak paham, wajib kalian paham dari sini. Jadi aturannya itu diberikan kepada pihak yang merasa dirugikan atau kepada Tison yang kemarin itu untuk memutuskan apakah lanjut atau tidak. Kalau lanjut, maka Forlan harus sanksi. Sanksinya harus lari atau pertandingan itu bisa saja batal, begitu. Tapi karena pertandingan itu memang harus tetap lanjut karena yaknya daripada itu, makanya pertandingan itu sampai diselenggarakan tadi malam gitu, sampai dilaksanakan dan mereka akhirnya bertanding. Tapi setelah hasilnya sudah diumumkan dan akhirnya daripada Tison ini melakukan suatu komplain. Jadi begitu teman-teman. Jadi bagi teman-teman semua pahami dulu hal-hal yang seperti ini. Gitu. Nah, saya tambah lagi satu. Terus tambah lagi, ini yang dibicarakan masalah ini berapa ronde. Ini kan cuma main perbaikan peringkat. Jadi memang sah aja itu kembali lagi ke kedua petinju ini. Kalau sepakat itu udah karena cuma perbaikan peringkat. Beda halnya kalau kejuaraan itu nggak ada kompromi. Ya, intinya gini Om Silim. Intinya itu beda sedikit pun, beda 1 ons 2 ons pun tetap harus kembali kepada mediasi. Iya. Pelajaran buat Forlan nanti lain kali lagi ya, buat Forlan dan buat teman-teman petinju lainnya. Kalau lain kali lagi kalau bertanding, persiapkan diri dengan baik supaya kalau memang ada offer 1-2 ons, tidak perlu tunggu untuk badan tinju atau siapa bilang tidak apa-apalah. Enggak, kita tunjukkan profesional aja tanpa disuruh, inisiatif sudah turunin. Itu maksudnya biar kita tunjukkan profesional lah buat orang-orang yang tidak paham tinju. Iya, jadi begini Om Silim. Sebenarnya kan itu benar ya yang Om katakan Om Silim ini ya. Cuman yang begini, sebenarnya itu Forlan itu ambil jalur profesionalnya. Memang sebenarnya karena apa? Dia kan sempat menanyakan apakah saya boleh bertanding dengan keadaan yang seperti ini. Kalau mereka bilang tidak, dia pasti akan bertanding, dia pasti akan lari lagi dan itu akan memenuhi profesional yang sebenarnya. Itu. Jadi sebenarnya bukan berarti Forlannya tidak profesional di sini, cuman karena kesepakatan daripada mereka gas. Ya udah, lanjut jadinya gitu. Sebagai hanya tahu sudah iya. pelajaran itu. Maksud saya begini, sebagai petinju yang sudah lapar itu tidak ada inisiatif tiba-tiba lari, paling dia tunggu persetujuan. bos sudah merasakan tuh kalau kita sudah lapar itu persetan, tidak ada mau lari sendiri, tunggu orang suruh. Jujur, saya jujur ini, saya umur karir saya di tinju belum pernah rasakan turunin berat badan. Yang ada saya makan terus. Ya iyalah lu barang kecil anak begitu. Sampai sini, For. Lu pikir lu besar? Sampai sini baru Om Silim akui kalau dia ini. Oh kalau Dia itu barang jelas. kecil mah. Tapi kan saya disesuai dengan bekal saya. Buat apa saya paksa diri naik ke kalian enak di kalian? Sonde, maksudnya kan kita perumpamaankan itu juga tadi kan antara kelas-kelasnya juga.
Tidak, maksudnya perumpamaan juga kalau seandainya besok-besok Om Silem berat dosa tuh kan bisa ketemu Jadi kita Andika. jadi untuk ini itu hanya mengilustrasikan bahwa itulah posisinya kita masing-masing. Begitu Om Silen. Kalian bicara ke macam kamu dua itu paling besar. Kita berdiri sama besar. Cuman saya ini besar masa ototnya. Kalian itu masa dosa. Penyakit.